penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini yang pertama, ilmu kimia yang diperoleh siswa sebaiknya dapat melatih cara berpikir siswa untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kolej perlu dipelajari karena berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rendahnya penguasaan konsep siswa pada materi koloid. Ini penguasaan konsep yang saya ambil pada tahun 2009-2010 untuk penguasaan konsep koloid. Yang keempat, siswa cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Jadi di kelas itu hanya guru menggunakan metode ceramah, diskusi, dan latihan. Jadi siswanya tidak aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, metode problem solving ini diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya dengan menganalisis masalah yang ada sehingga siswa dapat menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian saya ini yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode problem solving dalam meningkatkan rata-rata keterampilan berkomunikasi pada siswa SMA Negeri 1 Yang kedua, bagaimana efektivitas penerapan metode problem solving dalam meningkatkan rata-rata penguasaan konsep pada siswa SMA Negeri 1. Yang C, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui efektivitas penerapan metode problem solving dalam meningkatkan rata-rata keterampilan berkomunikasi pada siswa SMA Negeri 1 Warmosmudi. Yang kedua, mengetahui efektivitas penerapan metode problem solving dalam meningkatkan rata-rata penguasaan konsep pada siswa SMA Negeri 1. Dan D, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama, secara teoritis itu untuk menambah referensi literatur tentang metode pembelajaran pada umumnya, khususnya metode pembelajaran kimia. Secara praktis yang bagi dunia pendidikan itu memberi masukan pada dunia pendidikan atau sekolah tentang perlunya pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Bagi guru, memberikan informasi kepada guru mata pelajaran kimia bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pelajaran perlu adanya persiapan, keterampilan, dan motivasi yang tinggi agar tercapai penguasaan konsep yang baik. Bagi sekolah, menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah dan sebagai bahan alternatif metode mengajar pada mata pelajaran kimia, khususnya materi pokok. Ini pada materi pokok koloid guna meningkatkan penguasaan konsep siswa. Bagi peneliti lain, sebagai bahan atau gambaran bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian studi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Selanjutnya yang E, itu ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian, yang pertama subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagian dari populasi yaitu kelas seluruh populasi dari 11 IPA SMA Negeri 1 Warmosmudi. Efektivitas pembelajaran, kelas kontrol di sini menggunakan pembelajaran konvensional dengan metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab, sedangkan kelas eksperimen menggunakan metode problem solving. Langkah-langkah dalam metode problem solving: indikator keterampilan berkomunikasi, penguasaan konsep, LKS yang disesuaikan dengan metode problem solving, dan materi pokok koloid. Yang kedua, penjawab bertahap terdiri dari belajar, konsep dasar tentang metode pembelajaran, metode pemecahan masalah atau problem solving, keterampilan prosesai, keterampilan berkomunikasi, penguasaan konsep, LKS, kerangka pikir, ungkapan dasar, dan hipotesis. Yang pertama, belajar. Menurut pandangan teori konstruktivisme dalam Sarjana 2008, belajar merupakan proses aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna sesuatu, entah itu teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajarinya dengan pengertian yang berbeda. Belajar ini aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna sesuatu, entah itu teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajarinya dengan pengertian yang
pengertiannya menjadi berkembang. Yang B, konsep dasar tentang metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Surahman, ada 5 faktor. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar. Yang pertama tujuan, yang kedua anak didik dengan berbagai tingkat kematangan, yang ketiga situasi dengan berbagai keadaan, yang keempat fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya, yang kelima pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda. Yang C, bagaimana menentukan efektivitas, karena bunyinya ini judulnya efektivitas ya. Terus Anda melakukan uji statistik dengan menggunakan hipotesis. Apa manfaat itu dari hipotesis yang banyak itu, dan bagaimana hubungannya dengan untuk menarik kesimpulan efektivitas? Gimana hubungannya?